Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Sania Haniza dengan NPM 19103030321 dari Prodi Pendidikan IPA 2019 Universitas Tidar Magelang. Jadi di sini saya akan membuat blocks atau urutan-urutan dalam penggunaan app Inventor. Yaitu di sini sudah terdapat beberapa screen, diantaranya ada screen evaluasi, ada latihan soal, ada materi, praktikum, SKKD indikator, screen 1, screen 2, simulasi video, dan terdapat skor. Nah, sebelumnya kan sudah terdapat desain dari model pembelajaran yang akan saya gunakan. Nah, desainnya itu seperti ini. Yang screen 1 terdapat tombol mulai dan keluar. Di screen 2 seperti ini terdapat back atau keluar kembali dan home. Lalu terdapat tombol SKKD indikator, terdapat tombol materi, terdapat tombol simulasi atau video, terdapat tombol latihan soal, terdapat tombol praktikum dan evaluasi. Dimana jika nanti blocks yang sudah dibuat sudah jadi, maka jika diklik akan menuju ke screen yang akan dituju. Lalu kita mulai dari screen 1, dimana di sini terdapat mulai dan keluar. Yang blocksnya sudah terbuat, blocksnya kurang lebihnya seperti ini. Ketika kita klik mulai, maka akan mengarahkan kita pada screen 2. Lalu ketika kita klik keluar, maka aplikasinya akan tertutup. Lalu di screen 2 itu desainnya seperti ini dan blocksnya itu seperti ini. Ketika kita kembali, maka screen-nya akan menuju ke screen pertama. Lalu ketika kita klik home, maka screen-nya akan menuju ke screen pertama. Lalu ketika kita klik SKKD indikator, maka screen-nya tersebut akan mengarahkan kita ke SKKD indikator. Begitu juga materi, simulasi, latihan soal, praktikum dan evaluasi. Jadi ketika kita klik yang ini, tombol SKKD indikator, materi, simulasi video, latihan soal, praktikum, serta evaluasi, karena sudah terbentuk atau terbuat blocksnya, maka akan terarah. Jadi kita akan menuju ke screen yang kita mau, seperti itu. Lalu yang selanjutnya kita akan ke screen SKKD indikator. Dimana di SKKD indikator desainnya seperti ini, hanya terdapat 2 tombol, yaitu tombol back kembali dan tombol home. Lalu blocksnya itu seperti ini. Ketika kita klik keluar, maka kita akan ke screen kedua. Lalu ketika kita klik home, maka kita akan ke screen yang pertama. Selanjutnya adalah ke screen materi. Nah, dimana desain dari materinya seperti ini, terdapat tombol kembali, tombol home, pemaparan materi, lalu terdapat video yang dapat diklik di bagian sini. Lalu blocks yang sudah terbuat adalah seperti ini. Ketika kita klik kembali, maka kita akan ke screen 2. Ketika kita klik home, maka kita akan ke screen pertama. Lalu ketika tadi button 1 diklik, maka akan menjalankan video sesuai dengan web yang sudah kita sediakan. Nah, sebelumnya jika kita akan menggunakan web viewer untuk dicantumkan di sini, maka kita harus mengaktifkan yang namanya activity starter, di mana activity starter ini adalah untuk mengaktifkan web yang sudah kita sediakan agar bisa dilihat. Letaknya ada di sini, connectivity. Lalu ini
activity starter, klik, lalu ditaruh di bagian bawah seperti itu. Selanjutnya kita ke screen simulasi video. Simulasi video screen-nya itu seperti ini, desainnya seperti ini. Terdapat tombol back, terdapat tombol home, ini terdapat video, ini juga video, dan ini juga video. Lalu blocks yang sudah terbuat seperti ini. Nih, sama yang tombol keluar dan home itu sama seperti screen-screen yang sebelumnya. Lalu yang tombol web viewer-nya itu bisa di set seperti ini. Jadi yang android.intent.action.view itu wajib ditulis karena untuk mengaktifkan link atau URL yang sudah dibuat oleh kita. Lalu kita cantumkan linknya, ini juga dicantumkan linknya, lalu ini juga dicantumkan linknya dan start activity, lalu sudah bisa dilihat. Selanjutnya kita ke screen latihan soal. Di latihan soal itu sedikit ribet karena terdapat soal-soal dan pilihan ganda yang harus kita sediakan, di mana terdapat tombol kembali dan tombol home. Lalu ini nanti akan tersedia soal dan ini akan tersedia opsional jawaban-jawaban. Dan blocksnya adalah seperti ini. Ini sama kembali dan home, sama seperti sama seperti screen yang sebelumnya. Lalu di sini kita harus karena kita akan mencantumkan soal, maka kita harus mengelis list soal-soalnya dari soal nomor 1 sampai soal nomor 10 karena saya menyediakan 10 soal. Ini make a list ada 10, lalu pilihan jawaban A juga ada 10. Jadi kita mencantumkan semua jawaban dari nomor 1 sampai 10 yang ada di option A. Seperti itu. Yang B juga, yang C juga, yang D juga. Ini namanya belum diganti. Kita ganti dulu. Pilihan jawaban D. Nah, sudah diganti. Lalu di bawahnya itu terdapat button 3, di mana button 3 itu nanti akan menuju ke screen score. Button 3 itu akan open another screen score. Jadi kita akan melihat nilai yang sudah diperoleh dari pengerjaan soal-soal yang sudah disediakan. Lalu selanjutnya kita ke screen praktikum, di mana di screen praktikum ini desainnya seperti ini. Jadi tombol back biasa dan tombol home, dan ada panduan praktikum. Panduan praktikum itu saya cantumkan atau saya upload linknya di Drive, di Google Drive. Dan blogsnya adalah seperti ini. Ini sama keluar dan home. Lalu web viewer-nya jika diklik akan menuju ke URL Drive yang sudah saya sediakan. Lalu selanjutnya kita akan ke screen evaluasi. Di evaluasi ini sedikit ya, cuman ada tombol kembali dan tombol home. Dan blocksnya itu seperti ini saja. Lalu selanjutnya kita akan ke score. Nah, score ini kan tadi lanjutan dari latihan soal. Jadi nanti dari latihan soal, jika kita melihat klik nilai saya itu, maka kita akan langsung menuju ke screen score, dan di sini nanti terdapat nilai-nilai yang sesuai dengan pengerjaan soalnya. Ini ya, biasa ada tombol back dan tombol home. Blocksnya sederhana, hanya seperti ini. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.